Kalau saya kan dulu ya LPDP, karena taunya coba LPDP ya alhamdulillah lolos, ya sudah saya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita podcast dari Fakultas Hukum. Selamat pagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahannya. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ya superstar gitu ya. Dosen dari Fakultas Hukum, yaitu Ibu Noraini Diah Rahmawati SHLLM. Baik, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah baik. Masih lancar puasanya? Kebetulan sekarang lagi libur, jadi minum dulu tadi, takut aus. Baik, kebetulan Ibu Noraini ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Dan beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa berkuliah di luar negeri. Mungkin pada podcast kali ini kita akan sharing saja ya Bu tentang pengalaman Ibu berkuliah di luar negeri. Terima kasih atas undangannya. Sebenarnya saya udah diwanti-wanti sama Pak Dekan sama Pak Kaprodi dari kapan tahu nanti harus ngisi podcast gitu ya, kayak titah gitu ya. Jadi kalau nggak dilaksanakan tuh gimana gitu. Jadi, tapi di samping itu ya saya juga pengen share ke teman-teman semua gitu. Karena di benak saya semua terlepas dari itu semuanya pasti ada kesempatan bisa untuk kuliah di luar negeri, apalagi sekarang beasiswa tuh banyak ya, macam-macam. Kalau saya kan dulu ya LPDP, karena taunya coba LPDP ya alhamdulillah lolos, ya sudah saya jalankan. Tapi selain LPDP itu juga banyak sebenarnya. Jadi ya kalau dibilang dari awalmu S2, apakah memang dari awal pengen S2? Sebenarnya dari awal sih nggak pengen S2 ya, belum ada gambaran S2, pengennya kerja. Saya pengen coba pengalaman kerja dulu. Jadi ketika saya lulus kuliah S1, saya dulu kan ambilnya S1 memang backgroundnya itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, karena ambilnya international program IP ya. Jadi dipanggil sama IPFHUI untuk bridging program, akhirnya saya ikut, terus akhirnya menjalani perkuliahan. Saya lulus S1 2013, saya langsung daftar kerja. Tapi selama kerja itu saya rasanya pengen tetap coba nanti one day pengen kuliah di luar ya tetepan gitu. Tapi saya pikir kok kalau jadi legal staff nanti belum tentu ada kesempatan yang sama kan kalau udah jadi karyawan tetap gitu. Jadi saya pikir aduh resign gitu. Karena juga kondisinya waktu itu masih memang awal-awal, dan kebetulan teman-teman di kantor waktu itu juga support, karena waktu itu masih juga istilahnya masih muda, masih banyak kesempatan. Akhirnya udah saya resign. Setelah saya resign, saya daftar kerja di CLDS FHUI, jadi saya balik ke Jogja di Center for Local Law Development Studies di bawah Besar Hukum Internasional juga. Jadi beliau juga yang merekomendasikan saya ketika saya mau kuliah di luar negeri. Saya mau lanjut kuliah itu kan mau daftar beasiswa sama lanjut kuliah harus ada syarat atau harus ada reference letter ya namanya, atau surat referensi istilahnya, rekomendasi. Nah itu dari beliau juga sama ada beberapa dari dosen. Awal mulanya saya kuliah tuh ya di situ, kuliah keluar perjalanannya. Apa yang membuat Ibu benar-benar yakin nih sehingga ambil kuliah di luar negeri? Waktu itu kan karena study center ya kan, saya
bekerjanya. Nah, bekerja di study center itu kan juga yang memang untuk riset, untuk akademik. Jadi pendapatan waktu itu juga kan nggak tetap. Kalau dibandingkan dengan gaji karyawan tetap ya berbeda. Tetapi saya tetap di situ karena memang saya niatnya mau daftar beasiswa dan daftar kuliah di luar gitu. Jadi apalagi dengan lingkungan yang saya waktu itu di CLDS kan backgroundnya akademik kan, jadi bekerjanya untuk riset, terus bikin, jadi ya tetap saya ini niatnya untuk kuliah di luar tetap ada. Jadi ketika dan dilalahnya temen satu kantor di CLDS itu juga pengen kuliah di luar. Jadi kami berdua itu karena saya ada temennya. Biasanya kalau sendiri kan takut ya. Iya. Kalau sendiri apa saya bisa atau apa saya bisa kontrol ini saya kadang-kadang kayak gitu. Nah, karena ada temennya gitu jadi kita berdua bareng daftar LPD susul-susulan. Saya dulu berangkat terus dia 2017 ya. Jadi ya memang dari awal sih, niat dari awal dan lingkungan yang support. Kalau untuk pengalaman berkuliah di luar negeri, kehidupan di sana, perbedaannya apa sih Bu sama kuliah di sini? Mungkin bisa diceritakan. Apa ya? Memang sih ketika ya saya mulai kuliah di luar kan memang saya nggak ada gambaran sama sekali ya. Mau saya mau nonton YouTube orang yang pernah kuliah di luar beberapa kali pun, kalau saya ketemu sendiri, saya hadapin sendiri itu kan rasanya beda ya. Sama aja kayak kalau kalian nonton orang traveling keluar kan atau traveling kemana pun mau lokal kayak mau ke luar negeri kayak tetap aja rasanya beda ketika kalian sendiri yang mengalami ya. Ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi susah kalau dibilang kaget ya kaget. Karena atmosfernya karena environment-nya itu kan juga berbeda. Kalau kita di S1 dulu awal kuliah kan kita santai sedikit kan bisa, dosen kan nggak ngejar. Kalau di sana dosen emang nggak ngejar, tapi kita kayak dipres dengan keadaan gitu loh. Environment-nya sana tuh harus dosen menganggap kamu itu ketika kelas mengikuti perkuliahannya dia menganggap kamu itu sudah paham apa yang mau diajarkan gitu loh. Dia menganggap kamu itu udah baca-baca gitu. Jadi ketika kamu nggak keep up dengan itu, ketika kamu nggak baca-baca, ketika kamu nggak mendisiplinkan diri, kamu bakal keteteran sama sekali lah. Kalau saya tetap menerapkan prinsip santai Indonesia saya di sana, saya bakal nggak ganti uang LPDP dong. Nggak masuk gitu iya, saya bakal nanti nggak lolos kan, aduh bagaimana. Tetapi memang saya jujur to be honest mentally hard, physically hard, mentally hard. Saya juga sempat konsul di well-beingnya kampus karena memang benar-benar pressure-nya berat karena kalau dia anggap aja S2 kan taunya 2 tahun. S2 setahun dipres banget kan. Jadi harus setiap hari isai. Harus dikumpulin disubmit on time. Dan prestasi ya dihitung. Jadi itu kayak mau nggak mau kamu digembleng gitu untuk tetap harus disiplin. Jadi itu kayak ngebentuk karakter kamu juga sih. Jadi saya jadi lebih aware atas apa yang harus saya lakukan, atas tanggung jawab yang saya dewasakan dengan keadaan gitu. Jadi itu yang terjadi sih ketika saya kuliah di luar. Bukan saya nakut-nakutin tuh enggak. Cuman saya harap teman-teman yang memang berencana untuk kuliah di luar itu juga jangan setengah-setengah. Sayang kalau setengah-setengah gitu. Jadi ketika kalian emang saya udah niatnya mau kuliah ya kuliah, ayo bisa. Jadi kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri. Insya Allah nanti ada jalannya kok. Karena kan yang mahasiswa dari Indonesia kan nggak cuman kalian kan pasti nanti kangen kan ngomong bahasa Indonesia, kangen ngomong makan makanan Indonesia, kangen ngariung lah istilahnya kalau orang ini kan. Jadi ya Insya Allah nanti pasti ada teman-teman yang seperjuangan, jadi kalian nggak merasa sendiri. Itu aja. Berarti untuk berkuliah di luar negeri itu suatu pengalaman. Tentunya juga di sana banyak menjumpai hal-hal baru juga untuk Ibu. Mungkin bisa diceritakan dari segi perkuliahan, pergaulan atau kehidupan sehari-hari mungkin secara general gitu ya.
Tentunya ya otomatis bahasa sehari-hari, Inggris ya. Saya kuliah di Inggris kan, nggak mungkin saya minta ke kasir gitu ngomong bahasa Indonesia gitu, nggak nyambung nanti. Jadi ya otomatis ya bedanya ya di situ paling signifikan, paling ini ya, paling kentara. Jadi, eee terbiasa ngomong bahasa Inggris karena memang dipaksa keadaannya harus ngomong bahasa Inggris setiap hari, walaupun memang saya ada temen yang dari orang Jawa juga, sama-sama orang Jogja gitu, jadi kita ngomong bahasa Jawa di Inggris itu kan rasanya kayak lucu aja gitu. Jadi, kalau perbedaan culture atau perbedaan kayak biasanya orang ngomong kayak, muslim di sana, pakai hijab di sana, ada perbedaannya, nggak ngerasa didiskriminasi atau enggak. Itu tidak menakutkan apa yang kalian lihat di layar kaca sih. Jadi, walaupun memang saya nggak menutupi, kenyataan bahwasanya itu ada yang beberapa mengalami, tetapi alhamdulillah saya tidak mengalami dan memang itu jarang juga sih. Karena kebetulan memang kan saya kuliahnya bukan di kota ya, bukan di Central London, saya kuliahnya di Lancaster University. Jadi kalau Lancaster itu kan kayak east up-nya London tuh di atas gitu. Jadi memang di Lancaster untuk khusus perkuliahan, khusus universitas di situ lebih besar ininya. Jadi banyak yang tahu kalau international students di sana juga banyak gitu. Dan memang ada komunitas Islamnya juga, ada yang lain juga. Jadi kita ada tempat ibadah juga. Saya sholat Id juga di kampus gitu karena saya tinggalnya di dalam kampus. Tetap terfasilitasi gitu. Tetap terfasilitasi, makanan-makanan halal juga ada gitu. Jadi nggak masalah kalau kayak gitu soal adaptasi gitu. Tetapi ya namanya orang Indonesia ya, makanan Indonesia di sana mahal. Jahe gitu, apa-apa gitu. Jadi kenapa kenapa saya kayak tahu bahan-bahan mentah atau apa yang kita cari di pasar itu murah, tapi cari di Inggris itu mahalnya minta ampun. Karena saya kalau stres kuliah gitu saya masak. Karena kan nggak bisa kemana-mana, mau ngurus itinerary untuk liburan gitu kan juga nggak mungkin kan, karena padat kan, saking padatnya perkuliahan. Teman-teman saya juga ada, mungkin karena saya saking stresnya ya, jadi ya pelarian saya tuh masak sih, masak terus ngundang teman-teman gitu makan. Kalau untuk teman-teman yang lain yang dari luar negeri juga, saya juga sempat ngobrol sama mereka, terus kita sempat makan bareng juga beberapa kali, kita share gitu karena saya tinggal di dalam kampus kan, jadi kita gampang. Atau mungkin ada kebiasaan sehari-hari yang ibu lakukan di sini di Indonesia, tapi ibu nggak bisa tuh melakukan di sana sehingga ibu merasa merindukan suasana di Indonesia gitu. Kayak agak klise gitu, kayak mungkin kayak anak rohis gitu atau apa kalau saya ngomong kayak gini, tapi jangan judge saya ya, tapi karena saya ngomong yang saya kangenin ya azan sih, nggak muluk-muluk, azan tuh nggak ada. Jadi saya install app yang itu loh yang ada azannya. Jadi kalau subuh itu ngasih tahu azan gitu yang keluar. Begitu saya sampai Indonesia ya aku uninstall. Karena kan udah ada azan di Indonesia, tapi ya kan nggak ada azan, nggak ada yang ngingetin sholat gitu azan. Saya jadi agak pengen nangis sih ngomongin, tapi enggak, memang gitu sih, beda kan suasana. Tetapi ya namanya manusia, saya ketika sudah pulang ya saya kangen juga suasana di sana, pengen balik lagi gitu. Ya ada plus minusnya lah. Mau dimanapun itu negaranya pasti ada plus minusnya. Itu sih, tapi itu a fun experience, jadi itu semua menyenangkan dan sangat-sangat berharga buat saya karena kebiasaan yang positif yang saya kuliah di sana tetap saya bawa di sini. Baik, pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu. Mungkin saya ingin bertanya, mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu juga, mungkin persyaratan untuk bisa kuliah di luar negeri itu apa? Siapa tahu ada teman-teman yang ingin melanjutkan S2-nya di Inggris juga, mungkin bisa di. Kalau specifically di UK ya, kalau specifically di Inggris itu ya jadi syarat untuk IELTS score masing-masing universitas di UK itu beda-beda. Jadi kalau teman-teman misalkan, aduh aku bingung harus daftar beasiswa dulu atau harus daftar kuliah dulu ya. Waktu itu saya kayak kejar setoran, dua-duanya saya daftar.
Jadi saya daftar LPDP waktu itu saya belum tahu saya punya sekolah atau enggak. Jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru, kalau Your enggak kalian battery is keteteran low. asli. Tapi Please charge. nggak tahu ya, mungkin emang rezekinya saya di situ langsung gitu set dapat gitu. Jadi kan namanya timing orang-orang beda-beda ya. Jadi kalian jangan juga membandingkan. Mungkin kalian harus kalau bisa di plan dari sekarang lebih baik, jangan dadakan. Jadi kalau kalian misalkan pengen kuliah di UK, ya cari tahu dulu universitas mana yang mau kalian tuju. Tetapi universitas mana itu juga nggak cukup. Your Kalian harus battery is tahu mau low. majornya Please apa nih charge. kalian yang mau kalian iniin. Kalau saya kemarin kan international business, karena yang S1-nya itu saya juga ambilnya hukum bisnis. Ya karena memang saya tertariknya di situ. Kalau memang kalian rencana untuk ambil S2, memang untuk pengen berkecimpung di dunia akademis, lebih baik mencari major yang satu linear gitu, yang satu arah dengan S1-nya kalian. Tetapi kalau Your battery is low. kalian memang Please charge. S2-nya memang untuk menunjang pekerjaan atau memang untuk pengalaman pribadi, lebih baik kalian juga mempertimbangkan itu juga bisa, tetapi juga yang paling penting dari pertimbangan linear atau enggaknya itu kalian pilih major yang kalian suka. Itu kalau kalian taruhlah gini, aku pengen daftar ke Your battery is low. universitas yang Please charge. bagus yang rankingnya tinggi, yang padahal masuknya juga nggak gampang gitu ya. Tetapi nggak ada major yang sebenarnya kalian pahami di situ, nggak ada major yang sebenarnya kalian senangi di situ, itu justru malah jadi sayang ya. Jadi balik lagi ke niat kalian sendiri masing-masing. Sebenarnya kalian daftar kuliah ke luar negeri itu untuk apa? Jadi saya pikir itu penting ya untuk mengerti kalian itu pengennya apa Your sih, battery is apa yang low. kalian suka, Please apa yang kalian charge. pahami. Jadi major dulu yang sama IELTS. Mungkin terakhir ya Bu, Ibu mungkin bisa kasih saran atau arahan supaya kita bisa berkuliah di luar negeri. Apa aja yang bisa kita persiapkan dari mulai sekarang, dari sekarang? gitu. Misalkan kalian masih S1 nih, justru karena kan saya daftarnya itu daftar Your battery is low. ketika Please sudah lulus ya, charge. ketika apalagi udah sempat kerja juga. Jadi ya itu harus bisa ngatur waktunya yang sedemikian rupa. Kalau kalian masih S1, justru lebih banyak waktunya untuk kalian bisa prepare, nggak cuman prepare informasi tetapi juga prepare kemampuan berbahasa dari sekarang. Jadi ketika kalian sudah istilahnya sudah ready gitu untuk amunisinya dalam Your battery is low. pengalaman Please atau charge. skill bahasanya kalian sudah ready, nanti bisa langsung coba trial mock trial at IELTS gitu. Jadi latihan terus akhirnya sekalian mungkin nabung kali. Jadi mungkin orang tua kan nggak semua background keluarga tuh mampu kan ya. Jadi saya juga kan nggak serta merta ketika kuliah di luar kemarin langsung ada duit seabrek untuk itu kan enggak. Jadi ya menggeh-menggeh juga istilah orang Jogja bilang tarik nafas gitu ya kayak. Kalau mungkin nabung, jadi kalian juga nggak memberatkan orang tua juga nanti ketika mungkin ada suatu walaupun beasiswanya full ya, karena pasti ada dana-dana tidak terduga. Itu penting sih sebenarnya untuk dipertimbangkan. Jadi jangan jajan-jajan kopi mulu, nabung itu di jajan kopinya di cut sedikit lah, nabung untuk itu, untuk tes IELTS. Jadi nanti orang tua cuman mungkin nggak, apalagi kalau nggak bayar kan Your orang tuanya battery is seneng kan. low. Jadi Please kalian charge. ngebantu gitu. Jadi itu penting juga. Dan yang pasti cari tahu beasiswa, karena beasiswa nggak cuma LPDP, sekali lagi banyak cari tahu pengalaman alumni beasiswa yang memang kalian incer, syaratnya apa aja itu jangan lupa. Terus kalian cari referensi, setelah itu kalian cari sekolahnya, majornya kalian harus pahami kalian Your pengennya battery masuk is kemana low. gitu. Jadi Please charge. yang paling penting itu kalian paham diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian nggak kagok gitu loh istilahnya ketika nanti bukaan nih tiba-tiba mau masuk padahal kalian masih belum ready gitu ya. Aku majornya apa ya, masih bingung gitu. Belum ada gambaran. Iya, belum ada gambaran.
kebanyakan yang rata-rata yang anak-anak S1 itu yang mahasiswa saya juga masih nggak tahu kan skripsinya mau apa gitu kan ya. Terus apa Your battery is daripada low. Please patokannya charge. itu skripsi, mending patokannya mata kuliah yang kalian suka. Gitu. Jadi saya rasa itu bisa membantu kalian untuk mengkerucutkan ininya kalian, minat kalian gitu. Itu sih saya rasa. Jadi kalian bisa prepare dari sekarang. Tetapi nggak saklek juga kok, nanti mungkin kalian ada mau ganti atau ganti univ itu. Kemarin saya sempat ada itu request pindah Your univ karena battery saya udah is dapat low. LOE-nya dari Please Lancaster, charge. dapat letter of acceptance-nya gitu. Jadi saya pindah request gitu, itu bisa. Jadi itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Sharing aja sama alumni universitas atau alumni beasiswa terdahulu. Saya rasa Baik, terima kasih pada Bu Nur karena sama-sama. sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya sharing bersama kita, berbagi pengalaman Your Ibu battery yang is sangat low. luar biasa. Thank you for Charge. having me. Pleasure is all mine. Mungkin sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk nonton podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gini ada pop-up-nya. Oh, ada di Your bawah. battery is low. Jangan lupa like, Charge. komen, sama subscribe ya, guys. Supaya menambah semangat kita untuk membuat video yang inovatif dan variatif juga. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.